Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan si X adalah, monggo mungkin Bu Rosi mau menyampaikan pendapatnya nomor 1. Ingatkan teman dengan mengatakan, ingatkan teman untuk dan membantu mencari, meminta teman untuk melakukan kesalahan dan ke sekolah, mengajak teman melapor ke sekolah dan membantu mencari solusi. Yang mana Bu Rosi? Monggo. Kalau saya mungkin ya Bu ya, mengajak dan menemani teman melapor kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Kalau mungkin, saya. Mungkin ada alasan tersendiri Bu Rosi? Karena ini kan hal yang tidak sebenarnya dapat mencemarkan nama sekolah. Apalagi diterangkan lambat laun akan akan terungkap juga daripada lama-kelamaan nanti malah bermasalahnya lebih besar. Mungkin teman yang melakukan kesalahan mungkin merasa takut ataupun seperti apa, akhirnya kita mengajak dan menemani dia melapor ke sekolah dan ikut membantu mencari solusi. Kalau menurut saya, Bu. Terima kasih Bu Rosi. Untuk Bu Maria mungkin pendapatnya untuk nomor 1. Ya, sama seperti yang Ibu Rosi sampaikan tadi. Ya, jawabannya itu C. Nah, dilihat ini, kan alasannya itu ada guru yang membuat kasus dan akhirnya berbohong kepada wali murid dan membawa nama sekolah. Nah, kalau kita melaporkan langsung kepada atasan, mungkin akan ada hubungan tidak baik di antara kita dengan teman itu. Maka sebaiknya itu saya mendekati teman ini untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta membantunya untuk mencari solusi terbaik. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bu Maria. Sama-sama. Berikutnya ini Bu Fadliah. Atau Pak Andri juga ini Bu Fadliah? Iya Bu. Untuk Bu Fadliah mungkin bisa disampaikan pendapatnya terkait nomor 1 Bu. Mungkin sama semua Ibu, sama pendapatnya dengan teman yang tadi, yaitu dengan cara mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu memberikan solusi, membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. C berarti Bu. Jadi dari Bu Rosi E, Bu Maria C, dan Bu Fadliah C ya tadi. Jadi cluenya di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini hubungan antara X dengan guru tersebut, dengan wali murid dan kepala sekolah. Jadi terkait kasus atau perbuatan yang dilakukan X ini kan ada kaitannya dengan sekolah. Berarti jawaban terbaiknya, solusi terbaiknya adalah kepala sekolah itu juga harus tahu. Nah, oleh sebab itu, jawabannya yang paling mendekati di sini adalah nih Bapak Ibu. Jadi kita mengajak dan menemani teman
melapor pada kepala sekolah. Jika sudah melapor, menjelaskan kejadian yang sebenarnya, terus duduk bersama untuk mencari solusi bersama. Kalau misalnya kita memilih yang C, kita hanya mengingatkan teman kita dan mencari solusi. Tapi Bapak Kepala Sekolahnya kan tidak terlibat di sini. Padahal masalah yang terjadi ini ada kaitannya dengan sekolah. Jadi alangkah lebih baiknya kalau masalah tersebut juga diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi solusinya adalah ini jawabannya, nggih. Nggih Bapak Ibu, Ibu-ibu nggih, monggo mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, saya lanjut ke nomor 2, nggih. Nomor 2. Baik, Bu. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar diri kelompok, karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok dan menerima pandangan meski dengan hati dongkol. D. Mempengaruhi anggota yang lain supaya menolak hasil yang sudah diputuskan. E. Menerima dengan besar hati hasil keputusan bersama. Oke, mungkin jawabannya Bu Maria? E. Nggih. Jadi namanya kita bekerja tim, nggih. Jadi namanya bekerja tim. Sudah pasti clue-nya adalah musyawarah mufakat. Jadi keputusan bersama yang kita jalankan bersama. Entah itu sesuai atau tidaknya dengan pendapat awal kita. Jadi kalau sudah disepakati, sudah mufakat, ya itu yang kita kerjakan dan kita laksanakan. Oke, saya lanjut ke nomor 3. Pak Hadi adalah seorang guru yang terkenal disiplin dan tidak segan menghukum siswa jika terlambat masuk kelasnya. Meski demikian, Pak Hadi terkenal ramah terhadap murid. Setiap bertemu murid, ia akan selalu tersenyum dan menyapa murid. Sikap yang ditunjukkan Pak Hadi merupakan, monggo Bu Fadliah. Sikap yang ditunjukkan Pak Hadi. Sikap yang ditunjukkan Pak Hadi. Oke. Disiplin ya. Oke. Jawabannya A, B, C atau D nggih, Bu? Jawabannya E, mengembangkan pribadi yang menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Disiplin juga. Oke, mungkin dari Bu Maria? Sama jawabannya? Juga mengembangkan pribadi yang menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Oke. Oke, dari Bu Rosi? Juga, Bu. Mengembangkan diri yang menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Oke. Jadi tiga-tiganya jawab yang E, nggih, mengembangkan pribadi yang menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Oke. Kita cek lagi. Jadi di sini clue-nya adalah terkenal disiplin, disiplin. Di sini clue-nya adalah disiplin ini dan tidak menghukum siswa, yang terlambat masuk kelasnya. Meski demikian, terkenal ramah terhadap murid. Setiap bertemu murid, dia akan tersenyum dan menyapa murid. Sikap yang ditunjukkan Pak Hadi. Lebih kemana Pak Ibu? Menerapkan peduli yang tinggi, apa mengembangkan pribadi? Peduli yang tinggi pada ini ya. Tunggu. Berarti disiplin itu cenderung peduli. Menerapkan kepedulian yang tinggi terhadap murid. Oke, jadi dia ini karena peduli ya. Jadi Pak Hadi ini peduli. Makanya Pak Hadi mendisiplinkan siswanya. Iya. Karena bagian dari rasa pedulinya terhadap siswa didiknya. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu, monggo. Atau saya lanjut.
Oke, saya lanjut ya. Ya, lanjut. Oke, saya lanjut nomor 4. Pak Wawan adalah salah satu. Ngapunten Bu Maria, mungkin bisa diajukan dulu stikernya. Oke, saya lanjut nomor 4, Bapak Ibu. Pak Wawan adalah salah satu guru IPS yang cukup berprestasi di sekolahnya. Saat itu hari Sabtu yang merupakan hari ulang tahun putrinya yang akan dirayakan dengan makan keluar. Namun, kepala sekolah tiba-tiba menghubunginya untuk meminta bantuannya. Kepala sekolah meminta tolong untuk menggantikannya dalam pembukaan lokakarya guru penggerak mewakili sekolahnya karena kepala sekolah mengalami sakit perut. Berikut ini tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Wawan adalah, monggo. Yang mana, Bu? D. Ya, Bu Maria mungkin, monggo. Nah, kalau dari saya itu jawabannya itu adalah D. Melaksanakan tugas dengan senang hati dan memberi pengertian kepada keluarga terkait janji makan keluar. Karena ini berkaitan dengan tupoksi kita, jadi kita lebih mementingkan kita punya tugas ketimbang keluarga. Keluarga itu kita bisa mengatur waktu, tapi kalau tugas yang diberikan oleh atasan kita baru harus melaksanakan. Mau tidak mau harus terima. Terima kasih, kembalikan. Oke, terima kasih Bu Maria. Jawabannya luar biasa sekali. Ya, jadi yang nomor 4 ini kita melaksanakan tugas dengan senang hati dan memberi pengertian kepada keluarga terkait janji makan keluar. Karena memang kondisinya tidak direncanakan, Bapak Kepala Sekolah sakitnya tidak direncanakan, jadi tiba-tiba sakit, kemudian tugasnya juga mendadak, jadi sementara untuk makan keluar bersama keluarga bisa diagendakan lain. Oke, saya lanjut ke nomor 5. Dalam sebuah pembelajaran di kelas, Pak Roni yang sedang mengajar mata pelajaran IPA tentang pengukuran. Dalam pembelajaran tersebut, tiap kelompok diberikan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan pengukuran. Selanjutnya, semua kelompok diberi kesempatan untuk diskusi dan mempresentasikan hasil praktikumnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan jika guru, monggo, yang mana Bu Fadlia? Atau mungkin Bu Rosi dulu, Bu, nomor 5. Pendapatnya, jawabannya apa, Bu? Kalau menurut saya, Bu, karena ini diberikan kesempatan, atau menurut saya A, menciptakan kebersamaan hak setiap murid karena diberikan kesempatan untuk menggunakan alat percobaan dan beri kesempatan untuk berprestasi dan berdiskusi. Menurut saya, Bu, A. Terima kasih Bu Rosi. Untuk Bu Maria? Yang mana Bu Maria? Seperti Ibu tadi, menciptakan persamaan hak setiap murid, karena di sini dari soalnya itu ya setiap siswa itu akhirnya setiap kelompok itu diberikan alat untuk melakukan, jadi semuanya mendapat ini kesempatan dalam melakukan percobaan ini, semua dapat. Jadi mungkin jawaban yang benar itu menciptakan persamaan hak setiap murid. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Jawaban Bapak Ibu-ibu semuanya tepat sekali ya. Jadi nomor 5 menciptakan persamaan hak setiap murid, karena setiap murid tadi diberikan alat dan bahan atau kesempatan untuk melakukan percobaan pengukuran, diberikan kesempatan untuk diskusi dan juga mempresentasikan hasilnya dengan sama. Jadi diberikan hak yang sama. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Bu Eki adalah seorang wali kelas 7. Pada suatu hari, ia mendapat laporan jika salah satu anak kelasnya
secara tidak sengaja berkelahi dengan temannya saat bermain sepak bola. Bu Eki lantas memanggil dua siswa yang dimaksud. Siswa itu pun mengakui jika ia berkelahi dan menjelaskan alasan kenapa ia berkelahi. Bu Eki pun paham ternyata terjadi salah paham di antara keduanya. Bu Eki lantas memberi penjelasan kedua siswa tersebut. Selain itu, kedua siswa diminta untuk mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 100 kali. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dikatakan jika tindakan Bu Eki, monggo, Bu Fadlia, pendapatnya untuk nomor 6. Bentar, Bu. Berkelahi tanpa alasan kenapa berkelahi. Jadi, yang mengembangkan yang A ya, yang A. Menunjukkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Bu Maria? Ini saya memilih D, menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran tanpa rasa takut. Di sini siswa ini kan dia berkelahi dengan, kemudian wali kelasnya panggil, ternyata mereka terjadi kesalahpahaman. Setelah itu wali kelasnya menjelaskan, tetapi kalimat istighfar itu apa? Jadi ada kalimat ini nih, mungkin di situ dia menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran tanpa rasa takut. Oke, terima kasih Bu Maria. Kemudian untuk Bu Rosi? Kalau menurut saya, Bu, yang E, mengembangkan pribadi yang taat pada aturan sekolah. Nah, bagaimanapun juga mereka kan berkelahi. Mereka diberikan suatu penguatan atau pengertian bahwa itu ada kesalahpahaman, dan juga untuk mengucapkan kalimat istighfar itu kan itu harus mengingatkan mereka pada suatu pada sebuah ketaatan seperti itu. Aturan di sekolah menurut saya Bu. Oke, Bu. Oke. Terima kasih Bu Fadlia. Jadi clue-nya yang nomor 7 ini adalah ini. Jadi saat ada kejadian berkelahi itu, ya, Bu Eki memanggil siswa-siswanya yang terlibat, kemudian beliaunya mendengar penuturan atau cerita dari masing-masing anak yang berkelahi tersebut. Setelah itu, beliau mengambil keputusan. Ya, beliau menyimpulkan dan mengambil keputusan. Keputusannya yang seperti apa? Nah, beliau tidak menghukum anak-anak atau misalnya menambahkan poin atau disuruh keliling lapangan dan sebagainya, bukan, tapi hanya diminta untuk saling mengucapkan kalimat istighfar ini karena Bu Eki tahu jika kejadian tersebut karena salah paham. Jadi dikatakan jika tindakan Bu Eki adalah ini, beliaunya menunjukkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena keputusan yang diambil tidak serta-merta, oh kamu berkelahi, kamu dihukum, bukan seperti itu, tapi ditelisik dulu, kenapa bisa terjadi seperti ini? Si A bercerita, tadi gini-gini Bu. Si B bercerita kejadiannya gini-ginilah. Baru setelah ditelisik, dianalisis, bisa disimpulkan. Baru beliaunya membuat keputusan. Jadi nomor 6 cenderung ke A. Ini nggih Bu. Jadi menunjukkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Nggih. Saya lanjut ke nomor 7. Seluruh siswa kelas 7 sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Mereka sedang belajar tentang interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Saat sedang melakukan pengamatan, salah seorang siswa menemukan tumbuhan yang cukup unik yang belum pernah ia jumpai. Ia pun berencana mengambil tumbuhan tersebut untuk dibawa pulang. Jika Anda sebagai guru IPA dari siswa tersebut, maka hal apakah yang akan Anda lakukan? Oke. Monggo, Bu Maria, pendapatnya untuk nomor 7.
A. nggih. Meminta siswa mengambil tugas untuk diamati di laboratorium. Amati di laboratorium. Ya, oke, terima kasih Bu Maria. Berikutnya Bu Rosi. Pendapatnya untuk nomor 2. Kalau saya sama seperti Bu Maria, yaitu A, meminta siswa mengambil tumbuhan tersebut untuk diamati di laboratorium agar saya sebagai guru bisa juga memantau dan memberi edukasi. Menurut saya A. Oke, terima kasih Bu Rosi. Ya punten Bu Maria, mohon maaf, mungkin bisa di-off dulu speakernya nggih. Nggih, sampun Bu Maria. Lanjut berikutnya Bu Fadliah, mungkin nomor 7 pendapatnya. Sama Ibu. Ketika saya sebagai guru IPA, saya akan meminta siswa saya untuk mengambil tumbuhan tersebut, kemudian diamati di laboratorium. Oke, jadi nomor 7, Ibu-ibu menjawab A, nggih. Kita kembali ke nomor 7. Jadi clue-nya adalah di sini saat mereka belajar tentang interaksi makhluk hidup, menemukan tumbuhan yang unik, belum pernah dijumpai oleh si anak. Oke, jadi sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? Untuk jawaban A, jika kita meminta siswa mengambil tumbuhan tersebut untuk diamati di laboratorium, maka tanaman tersebut yang diambil di lab, tanaman unik tersebut kita ambil, otomatis tanamannya mati. Jadi keanekaragaman yang ada di situ tadi menjadi berubah ya. Sementara kalau kita melarang siswa untuk mencabut, tapi hanya diamati. Jadi kita amati, kita identifikasi, oh ternyata ini daunnya, tulang daunnya menyirip, tulang daunnya menjari. Oh ini ternyata batangnya tidak berkayu. Oh ini ternyata, jadi kita amati yang tampak, kita identifikasi yang tampak. Baru untuk hal yang lebih mendalam, secara strukturnya, secara fungsionalnya, kita cari literatur lain. Nah, tumbuhan tersebut bisa melangsungkan kehidupannya. Jadi tumbuhannya tetap hidup sampai bisa dilakukan pengamatan lebih lanjut, Bapak Ibu. Jadi kalau dibiarkan hidup, dia bisa sampai berbunga, sampai berkembang biak. Kita pengamatannya jadi lebih luas yang kita dapat. Beda jika kita cabut, terus kita amati di lab. Jadi yang kita amati hanya itu. Pengamatan lebih luasnya kita nggak dapat. Gitu. Jadi kalau nomor 7, ini cenderung sebaiknya kita melarang siswa untuk mencabut, namun hanya mengamati dan mengidentifikasi saja. Lalu kita kolaborasikan data hasil pengamatan dan identifikasi dengan sumber lain. Sambil terus melakukan pengamatan secara berkala seperti itu. Lanjut nomor 8, nggih. Saya lanjutkan. Lanjut nomor 8, nggih. Michiko merupakan salah satu siswa di SMP BSS. Ibu Michiko berasal dari Jepang, sementara ayahnya orang Indonesia. Saat memberikan tugas untuk menganalisis budaya daerah masing-masing, Michiko menampilkan budaya yang ada di Jepang. Sikap Anda sebagai guru Michiko adalah, monggo Bu Maria dulu. Mengapresiasi tugas Michiko sebagai bentuk usaha dan memperkuat jati diri bangsa. Terima kasih Bu Maria. Kemudian Bu Rosi. Saya sama seperti Bu Maria, mengekspresikan tugas Michiko sebagai bentuk usaha kita, usaha untuk memperkuat jati diri bangsa. Oke, terima kasih Bu Rosi. Bu Fadliah, monggo. Sama Ibu, mengapresiasi tugas Michiko sebagai bentuk usaha untuk memperkuat jati diri bangsa. Oke, terima kasih Ibu-Ibu jawabannya. Oke, jadi nomor 8 ini adalah E ya. Jadi kita sebagai guru harus mengapresiasi
tugasnya Michiko ini meskipun berbeda dengan budaya di negara kita. Karena apa? Sebagai bentuk usaha untuk memperkuat jati diri bangsa. Oke, lanjut nomor 9. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati guru di marka jalan. Anda akan melakukan apa? Monggo, Bu Rosi. Monggo, Bu Rosi nomor 9. B. Yang apa, Bu? Jawaban B. B. Ya. Menjelaskan di depan kelas. Nah, ini dalam perjalanan menuju sekolah, pada perhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA mengendara motor berhenti melewati guru di marka jalan. Maka apa yang harus Anda lakukan? Kalau saya sebagai guru SMP, tapi itu bukan siswa saya melihat, tetapi saya akan berusaha memberikan arahan kepada siswa saya bahwa jika Anda mengendarai motor, hargailah rambu-rambu lalu lintas agar ini tidak dalam mengendarai kendaraan bermotor ini tidak boleh melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Kalau misalnya Anda melanggar, berarti Anda bisa celaka. Terima kasih, saya kembalikan. Bu Maria, terima kasih. Bu Rosi tadi apa, Bu, jawabannya? Kalau saya C. Bisa saja. Kalau bisa saja, kalau itu bukan adalah murid saya, tetapi sebisa mungkin dia kan tidak tahu aturan. Jadi saya harus menegurnya dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatan. Itu. Oke. Terima kasih, Bu Rosi. Jadi pada kejadian nomor 9 ini, siswa tersebut mungkin belum paham dengan peraturan lalu lintas. Jadi tindakan kita sebaiknya adalah ini. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Oke. Kalau yang E, memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Kalau yang E ini banyak terjadi ya sekarang. Jadi kejadian apa? Jadi viral itu. Padahal sebenarnya yang paling baiknya kita lakukan adalah ya kita langsung menegur saja. Karena apa? Kita tidak tahu kondisi si anak tersebut. Mungkin dia nggak tahu peraturan, atau mungkin lupa, atau mungkin memang nggak sengaja, atau bisa juga sengaja. Jadi ya ditegur saja dengan santun. Karena sebagai pendidik, dimanapun kita berada, ya kita tetap seorang pendidik. Entah itu murid kita atau bukan, ya tetap kita peduli dengan murid tersebut. Ya. Lanjut nomor 10. Kompleks di mana Anda tinggal setiap musim hujan lalu banjir. Sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Karena sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Monggo, Bu Fadlia. Ibu kasih apa lagi soal ke bawah tuh? Soalnya. Soalnya, Bu. Oh, ya, sudah. Ya, sebagai guru yang saya lakukan adalah mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa atau kelurahan agar dibuatkan saluran air sehingga kembali membayar pajak, Ibu, kalau dibuatkan saluran air. Oke, lanjut mungkin Bu Rosi dulu.
Saya ini antara A dan B. Ayo, yang mana Bu Rosi? A apa B? Kayaknya saya ini sebagai guru apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan adalah mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Karena ini yang dilakukan kan, apa yang saya lakukan gitu. Oke. Oke, terima kasih Bu Rosi. Selanjutnya Bu Maria, silakan jawabannya Bu Maria nomor 10. Mungkin dari saya itu mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa atau agar dibuatkan saluran air. Nah, mungkin ini untuk mempertahankan agar desa itu tetap bersih, sehat, itu mungkin bisa seperti itu. Kita mengajak aparat RT untuk mohon agar membuat kembali saluran air itu. Oke, terima kasih Ibu Maria. Untuk nomor 10 ini, jadi sebagai guru, tindakan yang kita lakukan lebih awal adalah satu, kita mengingatkan warga dulu. Jadi agar kita tetap membayar pajak. Karena memang pajak ini kewajiban kita sebagai warga negara ya. Jadi memang nanti pajaknya itu akan dikembalikan ke rakyat lagi ya, dikembalikan ke rakyat dalam bentuk beberapa hal, misalnya pengaspalan jalan, pembentukan saluran air dan sebagainya. Tapi ya, yang utama kita mengingatkan warga di sekitar kita, bayar pajak dulu. Masalah tentang saluran air ini ya kita bicarakan lagi dengan aparat RT. Tapi yang awal, yang utama dulu kita tetap bayar pajak dan mengajak warga tetap membayar pajak. Oke, Bu Fadlia? Iya Bu, iya Bu. Oke. Oke. Ada pertanyaan nomor 10? Oke. Saya lanjut Jadi nomor 11. kata kuncinya sebenarnya ada di mana Bu? Setiap pertanyaan itu Kata kunci nomor kata kuncinya 10 ada di bagian akhir pertanyaan ya Bu. Oke. Oke. Jadi sebenarnya kalimat yang awal ini adalah kalimat penggiringnya ya Bu, penggiringnya atau masalahnya ya. Pak, masalahnya, kalimat masalahnya merembet ke pembayaran pajak. Nah, intinya ya kita selesaikan masalah ini dulu. Bayar pajaknya ya tetap harus. Warga sudah kalimat di desa kelurahan untuk dibuatkan saluran air. Saja belum dipenuhi akibatnya salah satu warga yang cukup ngajak. Karena di sini kan salah satu warga, jadi ada unsur provokasi. Ya, jadi supaya unsur provokasinya tidak menyebar, ya kita mengingatkan warga ini supaya membayar. Gitu ya, Bapak Ibu. Iya paham Bu. Makasih Bu. Sudah Bu. Makasih ya Bu. Minta maaf. Ya. Enggak apa-apa Ibu, kita kan belajar bersama. Ya. Nomor 11, saat pembelajaran matematika di kelas, seorang guru salah menuliskan rumus di papan tulis. Guru tersebut baru menyadari kesalahannya saat pembelajaran sudah selesai. Berikut ini tindakan yang sebaiknya dilakukan guru tersebut adalah, jadi namanya guru juga manusia, jadi pernah khilaf juga. Ini salah nulis rumus. Tindakan yang sebaiknya dilakukan. Monggo, Bu Maria mungkin jawabannya nomor 11. Mungkin D, mengakui kesalahan dan menjelaskan ralat rumus yang tepat. Oke. Terima kasih Bu Maria. Berikutnya Bu Fadlia. Nomor 11. Ya Bu, sama. Sama nggih. Mengakui kesalahan. Apa sih? Oke.
Oke, terima kasih Bu Fadlia. Jadi, benar sekali jawaban ibu-ibu yang nomor 11. Jadi saat kita sebagai guru mungkin juga pernah salah ya, khilaf nuliskan rumus ya. Jadi langkah terbaik yang kita lakukan adalah mengakui kesalahan dan menjelaskan ralat rumus yang tepat. Oh, maaf anak-anak, tadi Bu Vivit salah. Ini harusnya kelajuan V, bukan jarak, seperti itu. Jadi ada penjelasan yang benar rumusnya seperti apa. Kita tidak perlu malu karena namanya seorang pendidik ini juga manusia ya. Kita bukan dewa, tapi kita juga manusia. Jadi kalau khilaf lupa itu juga manusiawi sekali. Oke, saya lanjut ke nomor 12. Oke, ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama, tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya. Maka yang sebaiknya Anda lakukan, yang mana Bu Rosi? Kalau saya, membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti di kelas lain karena menghargai adanya ritual keagamaan siswa tersebut. Terima kasih Bu Rosi. Bu Maria mungkin, monggo. Membolehkan siswa tersebut juga sama seperti Ibu tadi yang jawab tuh. Kalau saya juga Jadi benar sekali ya jawaban ibu-ibu. Jadi sebagai bentuk toleransi kita terhadap siswa kita yang berbeda agama, ini ya. Jadi kita membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas lain. Itu. Lanjut nomor 13. Buati adalah seorang guru prakarya di sekolahnya. Selain sebagai guru, Buati juga menjabat sebagai staf tata tertib. Pada suatu pagi, ia mendapati seorang muridnya datang dengan kaki diseret dan terlambat selama 15 menit. Saat ditanya, ternyata siswa tersebut bangun kesiangan. Karena terburu-buru, siswa tersebut lari sehingga terjatuh. Namun, meski begitu, siswa tersebut tetap terlambat. Berikut ini tindakan yang sebaiknya dilakukan Buati adalah, mungkin Bu Fadlia? Sebaiknya yang dilakukan Buati adalah meminta siswa tersebut ke UKS untuk mengobati lukanya dan memaafkan keterlambatannya, Ibu. Oke. Yang B berarti Bu Fadlia, nggih? Iya, Bu. Terima kasih Bu Fadlia. Monggo mungkin jawabannya Bu Maria. mungkin memberikan izin untuk istirahat di UKS dan tidak mengikuti kegiatan maksudnya meminta siswa tersebut ke UKS untuk mengobati lukanya dan memaafkan keterlambatannya. Sama seperti itu. Oke, terima kasih Bu Maria atas jawabannya. Bu Rosi, monggo. Saya sama Bu, meminta siswa tersebut ke UKS untuk mengobati lukanya dan memaafkan keterlambatannya. Oke. Ibu-ibu, gini ya, jadi yang nomor 13 ini, Buati ini selain sebagai guru, beliaunya juga sebagai staf tata tertib, di mana Buati ini adalah penegak kedisiplinan di sekolah. Kemudian siswanya kakinya terluka karena terjatuh, karena ini penyebabnya adalah bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Jadi, sebaiknya yang dilakukan Buati adalah tetap menegakkan disiplin. Ya, ini tetap memberikan poin karena terlambat,
tapi juga memaklumi lukanya itu dengan memintanya mengobati lukanya di UKS. Jadi untuk aturan sekolah ya tetap diterapkan. Misalnya terlambat mendapatkan poin karena terlambat, tetap diberikan poin, tapi untuk lukanya ya diobati. Gitu. Jadi karena apa? Karena ini berkaitan dengan aturan sekolah tadi, karena sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Apalagi alasannya adalah bangun kesiangan. Nggih. Lanjut nggih, Bu? Atau Ya, Bu. mungkin masih ada pertanyaan nomor 13? Lanjut nggih. Oke, saya lanjut. Nomor 14. Bu Nanda merupakan salah satu guru di sekolah menengah yang mengajar prakarya. Bu Nanda sedang hamil muda, sehingga kondisinya kurang begitu sehat karena mual-mual. Meski begitu, Bu Nanda tetap mengajar dengan ramah dan telaten, sehingga pembelajaran berjalan dengan menyenangkan. Perilaku yang ditunjukkan Bu Nanda menunjukkan salah satu sikap pendidik, yaitu, monggo Bu Maria, nomor 14. Mengembangkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Oke. C berarti Bu ya. Kemudian Oke. Bu Rosi. Oke, Bu Rosi. Mengembangkan Oke, Bu Rosi yang apa, Bu? Kalau saya yang C, Bu. Oh, nggih, sama dengan Bu Mengembangkan Maria senang ya. dan nyaman. Iya, sama, Bu. Nggih, sama, nggih, oke. Jadi keluhnya ini jadi tetap ramah dan telaten sehingga pembelajaran berjalan dengan menyenangkan. Keluhnya itu jadi jawabannya adalah C, mengembangkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Ya, karena kalau nyaman anak-anak pun senang ya di pembelajaran itu. Jadi pembelajarannya jadi menyenangkan dan bermakna bagi siswanya. Oke, lanjut 15. Dalam suatu kegiatan pembelajaran olahraga, salah seorang murid kakinya terkilir. Berikut ini langkah yang sebaiknya dilakukan oleh guru olahraga tersebut adalah, monggo Bu Fadlia. Bu, membawa siswa tersebut ke UKS untuk memberikan pertolongan pertama dan selanjutnya melanjutkan pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Fadlia. Bu Rosi mungkin 15. Sama, Bu. Saya juga. Oke, jadi sebagai guru kita gercep dulu ya, gerak cepat. Jadi siswanya yang terluka kita bawa ke UKS dulu supaya diberikan pertolongan pertama. Selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran karena siswa-siswa lainnya menunggu kita. Oke, lanjut 16. Dalam suatu kegiatan rutin pembinaan di pagi hari, Pak Yono sebagai wali kelas 7B mendapat laporan jika 2 orang siswanya tidak melakukan tugas piket. Apakah yang sebaiknya dilakukan Pak Yono? Monggo Bu Maria. Mungkin bisa share jawaban. Mengganti piket saya.
Monggo, Bu Maria, yang mana? Antara dua, masih bingung nih Bu antara dua yang sama itu satu. Memberikan Bingung denda. antara yang mana, Bu? Ditentukan pilihannya. Denda atau menegur sesuai yang tidak piket, meminta ganti piket hari tersebut, ganti piket hari tersebut. Denda. Mungkin saya sih B, yaitu memberikan denda terhadap siswa yang tidak piket. Mungkin ada kesepakatan kelas yang dibangun bersama, mungkin dikasih denda. Mungkin pemahaman saya seperti itu. Terima kasih, kembali. Oke, terima kasih Bu Maria. Berikutnya Bu Rosi, mungkin jawabannya untuk nomor 16. Kalau saya akan menegur siswa tersebut yang tidak piket, dan untuk menggantinya adalah dia akan mengganti piket di hari tersebut. Misalnya hari ini dia tidak piket, dia harus piket besok mungkin ini perkiraannya. Ya Bu ya. Jadi ini pembinaannya pagi hari, siswanya yang tidak piket berarti tidak piket hari kemarinnya, ini ya, karena pembinaannya di pagi hari. Oleh sebab itu, langkah yang harus dilakukan Pak Yono menegur siswa yang tidak piket. Jadi ditanyai dulu, kenapa kemarin tidak piket? Ya, penyebabnya apa? Apakah lupa? Apakah sengaja memang nggak piket? Apa karena terburu-buru pulang? Apa ada kegiatan ekstrakurikuler yang sudah mendesak? Dan memintanya mengganti piket di hari tersebut. Karena kemarinnya nggak piket, diganti hari tersebut. Seperti itu. Kenapa tidak B, Bu? Lah, untuk denda, nggih, Bu. Denda ini bukan menjadi opsi yang utama. Kenapa kita nggak milih B, Bu? Karena ini, jadi kalau kita memberikan punishment dengan denda, dikhawatirkan, jadi nanti siswanya nggak piket loh, nggak apa-apa, tinggal bayar aja lah. Takutnya seperti itu. Jadi nanti sudah nggak piket aja, nanti bayar denda. Beda kalau kita menegur, ya menegur. Kalau memang dia lupa ataupun sengaja nggak piket, katakanlah, ternyata saya nggak piket kemarin, sekarang pun disuruh piket. Jadi dia tidak bisa berkelit dari jadwal piketnya ini. Gitu. Nggih. Saya lanjut nggih. Nomor 17. Nomor 17. Pak Edi merupakan seorang guru matematika di salah satu sekolah dasar. Ia ditunjuk dalam kepanitiaan kegiatan penilaian akhir tahun di sekolahnya, atau PAT. Padahal tugas koreksi Pak Edi cukup banyak, sehingga nilai siswa belum seluruhnya diinput ke aplikasi nilai. Apakah yang sebaiknya Pak Edi lakukan? Monggo, Bu Rosi. Menolak, meminta. Kayaknya Bu, karena tugas utama itu adalah mengoreksi. Yeah. Ya, tetapi kita dapat tugas tambahan yaitu untuk kepanitiaan. Sepertinya itu adalah dua tugas yang memang betul-betul yang harus dilaksanakan. Jadi saya harus mengatur sebaik mungkin untuk menjalankan kedua tugas tersebut. Menurut saya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Rosi. Berikutnya ya, Bu Fadliah. Sama Ibu, yang juga mengatur waktu sebaik mungkin untuk menjalankan kedua tugasnya supaya berjalan dengan baik dan maksimal. Oke, terima kasih Bu Maria. Oke, sama. Oke, jadi benar sekali Bu Ibu. Jadi sebagai pendidik ya,
tugas kita tidak hanya mengajar saja, tapi pasti ada tugas-tugas tambahan lainnya ya. Misalnya ini tadi juga ngoreksi atau guru melakukan penilaian dan evaluasi itu. Lah, terus ada tugas lainnya juga yang berkaitan dengan ini penyelenggaraan kegiatan penilaian akhir tahun. Jadi apapun tugasnya ya kita memang harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Oke. Terima kasih. Lanjut nomor 18. Pak Jimmy mendapatkan laporan dari guru BK jika salah seorang anak kelasnya berkelahi dengan anak lain. Selain itu, anak tersebut juga sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pak Jimmy pun memanggil anak tersebut. Setelah ditanya secara detail dan mendalam, Pak Jimmy menduga jika perhatian orang tua kepada anak tersebut kurang. Berikut ini langkah yang sebaiknya dilakukan Pak Jimmy adalah, monggo Bu Maria. Yang mana Bu? Kayaknya Yang Ibu Maria tadi. Oh ya. Kalau dari saya, itu saya akan bekerja sama dengan BK dan orang tua siswa untuk mendiskusikan tindakan yang akan dilakukan pada siswa. Oke, terima kasih Bu Maria. Untuk Bu Rosi? Sama Bu. Saya akan bekerja sama dengan guru BK dan orang tua siswa untuk mendiskusikan tindakan yang akan dilakukan pada siswa. Oke, terima kasih Bu Ibu. Jadi benar sekali nomor 18. Kita sebagai guru ya, kita nggak bergerak sendiri ya dalam mendidik murid, tapi kita bekerja sama dengan BK, dengan orang tua. Jika terjadi sesuatu atau hal ya terkait anak, jika ada masalah apapun ya, sangat perlu dan penting untuk dikomunikasikan dengan BK dan orang tua ini. Ya, karena memang di sekolah kita yang bertanggung jawab, tapi waktu anak di sekolah dengan di rumah itu kan ya lebih lama di rumah. Jadi orang tua harus terlibat juga dalam pendidikannya anak, tidak serta-merta menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Oke, jawabannya D, bekerja sama dengan BK dan orang tua siswa untuk mendiskusikan tindakan yang akan dilakukan pada siswa. Karena orang tuanya juga supaya misalkan kurang memberi perhatian ya supaya ada perubahan sikap, supaya anaknya juga diperhatikan. Karena kita sebagai guru kalau kita berikan usaha apapun ya, kalau tidak ada perubahan dari orang tuanya, si anaknya juga susah untuk berubah. Jadi dengan bekerja sama dengan orang tua, dengan BK dan anggota sekolah, ya ekosistem yang ada di sekolah, kita bisa ini merubah anak tadi. Oke, lanjut nomor 19. Dion merupakan salah satu siswa di SMP XY. Dion merupakan siswa yang sangat pendiam. Ia sangat menyukai bidang menggambar. Terkadang saat guru menjelaskan dan memberikan tugas, ia pun akan menggambar sehingga banyak tugasnya yang tertinggal. Padahal di akhir semester, semua murid harus menyelesaikan tugasnya agar bisa mengikuti penilaian akhir semester. Berikut ini langkah yang sebaiknya dilakukan oleh wali kelas Dion adalah, monggo Bu Fadliah. Sebagai wali kelas yang saya lakukan adalah memanggil Dion dan menasehatinya secara pribadi, Ibu. Oke, terima kasih Bu Fadliah. Bu Maria mungkin? Sama seperti yang Ibu tadi menjawab, yaitu memanggil Dion dan menasehatinya secara pribadi. Oke, terima kasih Bu Ibu. Nomor 19. Jadi langkah kita sebaiknya kita panggil anaknya ya, kita nasihati secara pribadi.
Jadi kenapa sih tugasnya kok tidak selesai? Di rumah kesibukannya apa saja? Kenapa tugasnya nggak diselesaikan? Karena setiap anak itu sesuai pandangannya KHD, ya Ibu-Ibu, jadi kodratnya berbeda. Ya. Diibaratkan kita ada yang berasal dari biji jagung, biji kacang hijau, biji kedelai lah. Meski kita beri perlakuan yang sama, nanti ada yang sudah kita beri perlakuan, kita beri pupuk, belum tentu seminggu itu tumbuhnya atau tingginya sama, ya. Seperti itu juga keadaan anak didik kita. Jadi mereka punya keunikan masing-masing. Oke. Nomor 20, Bu Reni adalah seorang wali kelas 8D. Pada saat hendak kenaikan kelas, salah satu siswanya tidak dapat melunasi tanggungan administrasi di sekolah swasta tersebut karena kondisi ekonomi orang tuanya yang sedang menurun. Padahal siswa tersebut merupakan salah satu siswa yang cukup berprestasi. Apakah yang sebaiknya dilakukan Bu Reni? Monggo Bu Rosi. Kalau saya untuk saya mungkin D, menyampaikan kesulitan siswa tersebut pada kepala sekolah untuk diberikan keringanan. Kalau menurut saya itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Rosi. Selanjutnya Bu Fadlia. Sama Ibu. Sebagai wali kelas, saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah, menyampaikan kesulitan siswa tersebut untuk diberikan keringanan. Oke. Saya dapat. Sama Bu Fadlia. Jadi nomor 20, tindakan kita sebagai wali kelas ya kita sampaikan kesulitan siswa tersebut kepada kepala sekolah dan supaya diberikan keringanan. Apalagi anak tersebut adalah jika prestasinya baik, ya prestasinya baik, pasti ada kebijakan tersendiri ya dari kepala sekolah untuk anak tersebut. Oke, lanjut nomor 21. Berdasarkan hasil identifikasi gaya belajar siswa, para siswa kelas 7A diketahui kebanyakan memiliki gaya belajar kinestetik, ditandai dengan tidak tahan duduk membaca berlama-lama. Mereka cenderung lebih suka bergerak dan beraktivitas. Berikut ini indikator pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan intelektual kelas tersebut adalah, monggo Bu Maria. Oke, kenapa Bu Maria? Jawabannya? C. Siswa dapat mengelompokkan gerak ke dalam GLB dan GLBB. Oke. Terima kasih Bu Maria. Berikutnya Bu Fadliah, monggo jawabannya. Sama Ibu, karena ini kan kinestetik ya. Kinestetik, sementara yang kinestetik itu masuk dalam gerak. Jadi siswa dapat mengelompokkan gerak ke dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke. Terima kasih. Berikutnya Bu Rosi.
Iya, Bu, sama saya juga C. Siswa dapat mengelompokkan gerak ke dalam GLB dan GLBB. Oke, terima kasih Bu Ibu. Kita lihat clue-nya dulu ya. Clue-nya adalah ini, jadi gaya belajar kinestetik. Jadi mereka lebih suka bergerak dan beraktivitas. Lebih suka bergerak dan beraktivitas ini. Kita tilik dari yang pertama dulu, lihat dari yang pertama. Siswa dapat mengidentifikasi jenis alat ukur. Nah, ini. Kalau kita mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur, kita hanya mempelajari jenis alat ukur panjang, ini, ya. Jadi kita hanya mengidentifikasi. Alat ukur massa, ini. Alat ukur gaya, ini. Lah, seperti itu. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan konsep hukum Newton. Ya, menjelaskan ini cenderung tidak ada aktivitas yang dilakukan. Jadi aktivitas fisiknya tidak ada. Dia cenderung ke kognitifnya, ya. Jadi dia menjelaskan konsep hukum Newton 1, 2, dan 3. Bisa mencontohkan sih. Yang mana, Bu? Yang B? Ataukah yang A, Bu? Oke, Bu Rosi? Yang deh, Bu. Kayaknya deh. Deh kayaknya. Karena itu untuk mencontohkan. Berarti kan anak-anak ini kan lebih suka bergerak kan dan beraktivitas gitu. Gini Ibu, kalau yang GLB ya. Cenderung ke C. Jadi mereka membandingkan. Namanya membandingkan, ya. Jadi kalau mau membandingkan, mereka melakukan aktivitas fisik, yaitu melakukan praktek GLB sama GLBB. Pakai biasanya kalau di SMP itu pakai ticker timer itu. Jadi nanti ketikannya itu bandingkan antara GLB sama GLB. Berarti jawaban mungkin B. Bisa jadi B. Menjelaskan ya. Gimana Bu Mala? Mungkin kalau ini kan ada kata indikator ya Bu ya, indikator pembelajaran. Yeah. Membandingkan itu masuk kata kerja operasional enggak Bu ya? Yang apa Bu? Yang membandingkan. Membandingkan itu masuk KKO Bu. Membandingkan itu C4. Okay. Jadi kalau identifikasi ini C1, menjelaskan itu adalah C2, mengelompokkan ini juga C2, mencontohkan itu juga C2. Sementara membandingkan adalah C4. Jadi setelah dia melakukan aktivitas fisiknya, dia dapat data. Dapat data GLB, GLBB itu. Oh, ternyata kalau GLB ini seperti ini. GLBB seperti ini lah. Dengan membandingkan, dia nanti bisa mencontohkan juga. Contoh-contoh GLB di kehidupan sehari-hari, contoh GLBB di kehidupan sehari-hari. Jadi, lebih cenderung ke membandingkan. Karena gaya belajarnya kinestetik. Untuk KKO mungkin sambil dipersani nggih Bu. Jadi mengidentifikasi, menjelaskan seperti itu. Saya lanjutkan atau masih ada pertanyaan nomor 21? Terima kasih, saya tanya sedikit Bu. Boleh. Ini mungkin saya bisa tanya berkaitan dengan soal ini nih. Mungkin kira-kira untuk bagaimana trik yang baik dalam menentukan indikator dari sebuah ilustrasi soal itu, kira-kira dia punya trik yang baik itu, maksudnya trik jitunya seperti apa, bagaimana cara yang tepat untuk kita menentukan indikator. Kalau kita mau lihat ini kan semuanya termasuk dalam kata kerja operasional. Nah, sekarang mungkin dia punya trik yang bagus seperti tadi kan kami bingung Kak. Kami dalam pemikiran saya bahwa gaya belajar kinesis kan siswa lebih suka bergerak dan beraktivitas. Berarti mungkin
mereka dalam hal ini kan bergerak dari dalam pikiran, mereka mengelompokkan berarti GLB-nya ini, GLBB-nya ini. Tetapi setelah Ibu menjelaskan bahwa membandingkan jawabannya, mungkin dia punya trik itu tuh, misalnya caranya seperti bagaimana kami bisa tahu dia punya cara untuk menentukan indikator yang tepat itu, caranya seperti apa? Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Maria atas pertanyaannya. Jadi clue-nya tadi untuk nomor 21 adalah gaya belajar yang kinestetik, berarti indikator pencapaian pembelajarannya yang melibatkan gerak siswanya. Yang melibatkan gerak siswanya. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur. Kegiatan mengidentifikasi ini siswanya tidak mesti bergerak ya Ibu-Ibu, tidak mesti bergerak. Mereka hanya diajak untuk jenis-jenis alat ukur. Misalnya alat ukur panjang, apa saja? Alat ukur berat, alat ukur massa. Seperti itu. Jadi dia hanya mengidentifikasi. Sementara kalau nomor 2, siswa dapat menjelaskan konsep hukum Newton. Untuk bisa menjelaskan, mereka bisa membacanya. Jadi dari kegiatan membaca mereka bisa menjelaskan konsep hukum Newton. Ya, sementara aktivitasnya belum mengarah ke aktivitas fisik. Kalau gaya belajarnya yang kinestetik, kita pilih indikator yang mengarahkan ke kegiatan atau aktivitas fisik, kegiatan praktek. Nah, kalau siswa dapat mencontohkan ini bisa menyebutkan contoh ya. Kalau menyebutkan contoh itu C1. Kalau mencontohkan ini C2, Ibu ya. Jadi mencontohkan ini juga bisa dia hanya membaca terus disebutkan contoh-contohnya dari apa yang dia baca. Jadi tidak selalu harus praktek baru bisa menyontohkan. Tidak. Beda dengan yang membandingkan. Kalau yang membandingkan ini, berarti dia harus tahu beneran GLB. GLB itu apa? GLBB itu apa? Bedanya GLB dengan GLBB seperti apa? Nah, dia benar-benar membandingkan. Membandingkan GLB dengan GLBB tersebut. Nah, untuk dapat membandingkan, pasti mereka melakukan aktivitas fisik, melakukan kegiatan praktek itu tadi. Kalau yang C, mengelompokkan gerak ke dalam GLB dan GLBB. Ini bisa juga gini, jadi disajikan pernyataan saja, misalnya guru membuat LKPD disajikan pernyataan tentang benda jatuh dari ketinggian. Nah, siswa diminta mengelompokkan itu masuk GLB atau GLBB. Jadi anaknya hanya dari membaca konsep tadi, dia bisa mengelompokkan, oh ini GLB, ini GLBB. Beda dengan membandingkan, mereka harus melakukan aktivitas fisik. Seperti itu. Monggo Bu Maria, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terima kasih Ibu atas pencerahannya. Mungkin apakah gaya belajar kinestetik ini indikator yang bisa digunakan untuk apa, bukan indikator, maksudnya KKO-nya tuh itu kok selain membandingkan itu mungkin kira-kira ada apa, misalnya kata apa selain membandingkan itu untuk gaya belajar kinestik C4 jadi ada membandingkan, menganalisis itu ya. Berarti semuanya di kelompok C4 ya, KKO bagian C4 ya itu. Ya, makasih Ibu, terima kasih, kembalikan, jangan marah. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Enggak marah lah. Monggo kalau sambil minum, sambil ngemil boleh nggih, Bu? Ya, kita relax nggih. Ya, oke. Nggih, boleh sambil minum. Lanjut ke 22. Kelas 7E terkenal dengan siswa-siswanya yang aktif. Sebagian besar siswa 7E sulit untuk diam. Ini hampir sama kayak nomor 21 nggih. Saat guru menjelaskan pun selalu ada gerakan yang mereka lakukan, misalnya mencoret buku, menggerakkan kaki, tangan, dan gerakan lainnya. Pada saat Bu Erna akan melakukan pembelajaran pengukuran, maka kegiatan pembelajaran yang paling sesuai. Yang mana? Monggo.
Bu Fadlia. Yang paling sesuai adalah siswa diminta melakukan praktik pengukuran secara berkelompok, Ibu, supaya tetap aktif gitu. Oke, terima kasih Bu Fadlia. Bu Maria mungkin nomor 22. Sama, Bu. Sama ya. Nah, siswa diminta melakukan praktik pengukuran secara berkelompok. Oke, oke. Oke, jawabannya 22. Memang ini nggih. Jadi untuk anak yang banyak geraknya, tidak suka diam ya. Kalau kita minta mereka untuk jawab soal-soal saja, terus mengamati video pembelajaran, terus mengkonversi hasil pengukuran, lah mereka akan bosen ya, pasti kelasnya nggak kondusif. Beda lagi saat kita ajak untuk melakukan kegiatan praktek. Jadi energi berlebih mereka bisa tersalurkan. Oke, lanjut nomor 23. Sebuah kompetensi dasar KD berbunyi sebagai berikut. Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Indikator esensial yang paling tepat untuk KD tersebut adalah, monggo Bu Rosi. Indikator dasar kerja otot esensial menghitung rangka manusia. Mungkin kalau menurut saya ini masih kayaknya A deh, Bu. Menghitung keuntungan mekanik pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka. Kayak mana ya? Terima kasih Bu Rosi. Bu Maria, monggo jawabannya. Sama, Bu. Mungkin sama nggih. Oke, kita bahas nggih. Jadi KD-nya adalah menjelaskan. Menjelaskan ini C berapa, Ibu-ibu? C2. C2 nggih. Jadi C2. Menjelaskan itu C2 nggih. Indikator esensialnya sebaiknya sama dengan ini atau di atasnya satu tingkat. Minimal sama atau harus di atasnya. Kalau indikator esensialnya di bawahnya, misalnya mengidentifikasi konsep usaha atau menyebutkan konsep usaha, itu nggak boleh ya. Jadi harus setidaknya minimal C2 atau di atasnya. Nah, isinya, lah konsepnya ini kan tentang usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Jadi benar sekali jawabannya ini ya. Jadi menghitung ini adalah C berapa Ibu-ibu? C4. C3 gitu. Menghitung masih C3 gitu. Menentukan menghitung itu adalah C3. Keuntungan mekanik pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot. Jadi konsep keuntungan mekanik pesawat sederhana ini pada penerapan kerja otot. Ini sesuai dengan ininya. Oke. Monggo. Kalau yang Bu, membandingkan usaha oleh beberapa gaya pada suatu benda. Ini cenderung ke ini, usaha saja. Padahal selain usaha juga ada konsep pesawat sederhana. Kalau tentang pesawat sederhana ini, usahanya kan masuk. Oke. Seperti itu. Monggo, saya lanjutkan 24, nggih. Oke. Oke, 24. Berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata, yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide,
dan atau fakta. Pemikiran kritis merupakan sesuatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai. Berikut ini tujuan pembelajarannya yang dapat melatih kecakapan tersebut. Dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Monggo yang mana? Bu Maria? C, Bu. Siswa dapat menganalisis pengaruh gaya pada gerak benda. Jadi kata kuncinya adalah menganalisis. Menganalisis ini adalah salah satu aplikasi berpikir kritis, kalau saya tidak salah. Oke, benar sekali ya. Jadi salah satu clue-nya ini adalah berpikir kritis adalah dengan menganalisis. Kalau mengidentifikasi ini masih C1 ya. C1 belum ke ranah berpikir kritisnya. Menjelaskan C2, mencontohkan C2, mengelompokkan juga C2. Seperti itu. Lanjut nomor 25. Saya minta tolong Bu Rosi untuk dibacakan nomor 25, Bu Rosi. Saya bilang, di dalam proses pembelajaran, para siswa diharapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan peraturan atau pola, keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta untuk bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Yang apa, Bu? Apa ya ini? Humanistik behavior. Oh, konstruktivisme. Konstruktivisme. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Rosi? Apa ya ini? Ini lupa ingat. Ini. Clue-nya di sini nggih, Bu. Jadi prosesnya siswanya mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba mencari dan menemukan keteraturan hingga nanti dia bisa membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Jadi dia membangun sendiri pemahamannya. Atau bisa disebut juga mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Jadi dari mulai dia menduga apakah ini begini. Lah, terus dia melakukan percobaan, mencari data, mengumpulkan data, menganalisis hingga tadi dugaannya benar. Ini dugaannya ternyata salah. Jadi dia membangun pemahamannya sendiri. Ini adalah penerapan teori konstruktivisme. Sementara kalau kognitif ini cenderung ke pengasahan kemampuan level kognitif. Jadi sudah ada konsepnya, dia membuktikan. Ya. Jadi dia membuktikan konsep itu. Pembuktian konsep. Misalnya pada materi arus dan tegangan itu, hubungan antara arus dan tegangan adalah sebanding. Misalnya, jadi dia melakukan kegiatan praktek untuk dia sudah tahu, jadi dia untuk membuktikan itu. Kalau konstruktivis tadi, dia nggak tahu arus sama tegangan itu hubungannya seperti apa sih? Ini ada hubungan antara arus sama tegangan. Tapi seperti apalah dia mencoba-coba praktek gini hingga dia bisa membangun sendiri pengetahuannya. Di akhir ternyata ini hubungannya antara kuat arus dengan tegangan. Kalau yang behaviorisme ini melalui seperti kebiasaan Bu. Jadi dibiasakan selalu itu. Kalau humanistik ini dengan cara memanusiakan manusia ini. Humanistik. Mungkin saya share screen sebentar
terkait ini. Saya share yang pembahasan. Bukan. Pembahasan, oke. Sebentar ya. Ya. Ini nggih. Jadi kalau teori sibernetik ini menganggap individu atau pembelajar sebagai suatu sistem yang dapat mengendalikan umpan balik sendiri atau disebut self-regulated atau feedback ini. Ini bedanya dengan ini bawahnya. Nah, kalau behavioristik ini cenderung ke perubahan tingkat laku adalah sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Jadi kalau diberi respon stimulus seperti ini, nanti responnya ini. Jadi dengan pembiasaan terus-menerus nanti akan ada perubahan tingkah laku tersebut. Ini kalau konstruktivis merupakan aktivitas yang aktif ketika siswa melatih diri sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Kalau humanistik, ini ya, teori yang mengatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Kalau di pembelajaran IPA, nggih Bapak Ibu, seringnya kita pakai teori konstruktivisme ini. Jadi kita ajak siswa kita, murid kita untuk membangun pengetahuannya sendiri. Kenapa? Karena melalui teori belajar tersebut, siswa punya pengalaman, ya. Jadi punya pengalaman mereka yang nyari sendiri, bangun pengetahuannya sendiri. Jadi lebih mengena si anak-anak itu. Saya kembalikan ke yang tadi, nggih, Bu Ibu. Nggih, saya kembalikan ke soalnya, nggih. Iya, Bu. Oke. Saya share screen lagi. Oke. Share screen. Oke, lanjut ke nomor 26. Minta tolong Bu Maria dibacakan nomor 26, nggih. Sebuah kompetensi dasar KD berbunyi sebagai berikut. Menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Berdasarkan KD tersebut, level kognitif yang sesuai adalah yang mana, Bu? Pemahaman aplikasi penilaian evaluasi. Menjelaskan berarti menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan termasuk otonom. Berarti level kognitif itu penalaran, ya. Ya, penalaran. Oke. Ya, terima kasih Bu Maria. Terima kasih. Bu Fadlia. Monggo. 26 pendapatnya Bu Fadlia. Level kognitif yang sesuai adalah pemahaman, Ibu, karena dia penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada struktur rangka manusia. Oke. Pemahaman. Oke, terima kasih Bu Fadlia. Bu Rosi.
saya antara dua, cuman nggak tahu antara pengetahuan dan pemahaman. Karena menjelaskan ini kan C2 Bu ya. Oke. Apakah itu di pengetahuan mungkin? Oke. Jadi gini Bu. Oke, terima kasih Bu Rosi. Jadi Ya, clue-nya sama-sama. memang di sini KKO-nya. KKO-nya ini adalah menjelaskan ini adalah C2. Untuk level kognitif kita mulai dari yang menurut taksonomi Bloom, pengetahuan ini adalah di level C1 ya. C1. Kemudian pemahaman C2 ya, pemahaman. Kalau saya share screen dulu ya KKO-nya sebentar. Ini nanti dibagikan materinya enggak, Bu? Atau saya foto saja? Dibagikan nanti materinya. Oke, saya berikan Bu nanti. Terima kasih. Oke, pengetahuan pemahaman. Oke, sebentar. Ini ya Bu. Jadi clue-nya ini menjelaskan masuk ke memahami. Jadi ini pengetahuan itu cenderung ke mengingat. Jadi pengetahuan itu hanya mengingat. Kalau pemahaman ini memahami, menjelaskan juga, termasuk juga pemahaman. Kemudian penerapan. Berikutnya analisis atau menganalisis dan evaluasi. Jadi nanti mungkin bisa kembali dibuka lagi taksonomi Bloom-nya. Cara menentukannya gimana Bu? Dari sini, dari KKO-nya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke 27. Oke, 27. Minta tolong dibacakan Bu Fadliah. 27. Dalam KD 3.8, memahami tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Jenis pengetahuan yang relevan dengan KD tersebut adalah A. Yang A, baca lagi Bu pilihannya. Oke, enggak usah Bu. Oke, yang A. Bu Maria yang mana Bu? Konsep fluida statis dan dinamis Bu. Menurut saya D. Konsep. Konsep fluida statis dan dinamis ya Bu? Iya Bu. Oke. Kemudian Bu Rosi. Kalau menurut saya D juga sih Bu. Konsep fluida statis dan dinamis menurut saya. Oke. Kita balik lagi ke KD-nya nggih. KD-nya tentang memahami konsep tekanan zat, nggih, tekanan zat sampai ini penerapannya. Nah, tekanan zat ini Ibu-ibu, tekanan zat ini bisa tekanan pada zat cair, zat padat, dan zat gas. Kalau kita pilih yang D, ini hanya fluida statis dan dinamis saja. Jadi zat alir saja, zat padatnya belum masuk. Zat alir ini kan masuk yang cair sama padatnya belum. Tapi kalau yang A, tekanan zat bisa zat padat, cair, maupun gas, dan juga penerapannya pada makhluk hidup. Misalnya pada tekanan darah, kapilaritas jaringan angkut, osmosis, seperti itu. Oke. Nomor 27, mungkin masih bingung? Kalau milih yang C, Bu. Kalau yang C, hukum Archimedes dan penerapannya ini hanya zat cair saja. Jadi zat padatnya belum tercakup. Dan juga ya zat padatnya belum. Kalau yang B, struktur jaringan tumbuhan dan konsep tekanan pada tumbuhan. Nah, struktur jaringan tumbuhan tidak masuk ke sini ya. Hanya konsep tekanan pada tumbuhannya saja.
Kalau gaya apung, Bu, kalau gaya apung hanya pada zat cair saja. Zat padatnya belum masuk. Saya concernnya ke sini, Bu, jenis pengetahuan yang relevan. Saya pikir jenis pengetahuan itu hanya pada tataran pengetahuan, jadi belum maksudnya ke tataran aplikasi gitu, penerapan. Kalau penerapan kan aplikasi ya, Bu. Dan struktur jaringan tumbuhan dan konsep tekanan pada tumbuhan ini kan juga agak ribet penjelasannya. Jadi gini, Bu. Konsentrasinya ke sini, Bu. Konsep saja, bicara masalah konsep saja. Fluida statis dan dinamis. Jadi fluida statis dan dinamis ini hanya mencakup zat alir saja, Bu. Zat padatnya belum masuk. Padahal kalau tekanan zat ini mencakup ada zat padat, zat cair, zat gas. Jadi kurang zat padatnya belum. Seperti itu keluhnya. Monggo lanjut ke 28, nggih. 28. Terdapat KD 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Indikator esensial yang relevan dengan KD tersebut adalah, monggo Bu Maria. Apa pendapatnya Bu Maria? Izin Bu Pipit. Sudah pukul 15:42 Bu. Sampai nomor 28 dulu nggih, Pak. Okay. Monggo Bu Maria. Bu. Yang apa? Jawabannya Oke, benar sekali Bu Maria. Terima kasih atas jawabannya. Jadi clue-nya adalah di sini menganalisis. Di sini adalah C4. Jadi indikator esensialnya minimal harus sama atau di atasnya. Kalau mengidentifikasi itu hanya C1. Menjelaskan C2. Mengidentifikasi ini juga C1. Menjelaskan C2. Jadi yang ini adalah menguraikan. Ini sama-sama dengan ini C4. Menguraikan sistem pencernaan manusia. Jadi mulai dari organnya, proses yang terjadi di pencernaan itu masing-masing organ, hingga jika salah satu organ tersebut terganggu apa yang akan terjadi. Terus gimana cara menjaga supaya organ tersebut tetap sehat. Ini termasuk menguraikan itu. Jadi dalam satu rangkaian sistem. Noten, mungkin sampai nomor 08 ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Baik Bu, saya Bu. Monggo Bu Maria. Nah, baik, terima kasih. Nah, baik, sedikit ini akhirnya ini kan sudah sampai dengan nomor 28 kita sudah bahas. Mungkin ini sekedar permintaan saya, kalau bisa pertemuan berikutnya mungkin kita sajikan pertama misalnya di atas kisi-kisinya itu, kemudian di bawahnya ada contoh soal supaya kami bisa berarti kisi-kisinya seperti ini, berarti mungkin punya soal yang relevan dengan kisi-kisinya seperti ini, mungkin ada gambaran sedikit untuk kami begitu. Sehingga, baik, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bu Maria. Monggo mungkin dari Bu Fadliah dan Bu Rosi. Iya Bu, sama. Jadi kalau misalnya yang agak bingung kemarin itu kan kita belajarnya saking banyaknya yang mau dibaca, kemudian dipahami. Jadi
semua soal, semua modul itu dibaca. Jadi nggak ada yang tidak konsentrasi ke satu materi gitu Bu. Jadi konsennya ke beberapa materi sehingga belajarnya juga tidak fokus. Akhirnya ya begitu tadi, akhirnya apa yang dipelajari biasanya itu tidak sama dengan apa yang muncul di soal. Jadi mohon. Ya, siap-siap. Makasih Bu Fadlia. Monggo dari Bu Rosi mungkin. Ya betul, sama juga Bu, karena biar kita tahu misalnya ini kisi-kisi dari indikatornya seperti apa, jadi perkiraannya seperti apa. Untuk saat ini juga sebenarnya bagus juga, cuman kita nggak tahu ini kisi-kisinya dari mana, indikator mana, seperti itu. Saat ini juga sudah bagus, tapi untuk bisa mengetahui kisi-kisi yang akan keluar nanti, mungkin bisa diberitahukan juga. Oke, terima kasih Bu Rosi. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih ya Bu. Ibu, kalau bisa maju dengan jawabannya Bu.